Seperti biasa, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, aku pengen bahas sedikit tentang latar belakang ibu negara yang satu ini. Ibu negara ini bernama Grace Sombiswa Marufu, lahir pada tanggal 23 Juli 1965 di kota Benoni, Afrika Selatan. Dia adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Nah, pada tahun 1970 nih, si Grace pindah ke Rhodesia untuk tinggal bersama ibunya yang bernama Ida Marufu. Dan ayahnya yang bekerja di Afrika Selatan itu untuk menafkahi keluarganya pada tahun 1983. Si Grace menikah dengan pilot Stanley Goreraza dan mempunyai seorang putra bernama Razel Goreraza yang lahir pada tahun 1984. Pada saat ini si Grace menurut aku terbilang masih muda ya, karena usianya masih 19 tahun. Di tahun 85 sampai 87, Grace ini bekerja sebagai sekretaris presiden Zimbabwe yang bernama Robert Gabriel Mugabe. Maksudnya Robert Gabriel Mugabe, bukan Robert ya. Nah, ini adalah presiden Zimbabwe yang kedua yang menjabat dari tahun 87 sampai 2017. Di saat ini, hubungan gelap antara Grace dan Robert ini terjalin. Waktu itu, Grace masih menjadi istri sahnya Stanley dan Robert pun masih menjadi suami sahnya, seorang wanita yang bernama Sally Hayfron. Selama menjadi selirnya Robert, Grace sudah melahirkan 2 anak dari hubungan bersamanya. Antaranya ada anak pertama yang bernama Bona Mugabe, sedangkan anak keduanya bernama Robert Peter Jr. Pada tahun 1952, Sally istrinya Robert meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Dan 4 tahun kemudian, pada tahun 1996, Grace yang pada saat itu sudah berusia 31 tahun baru menikah dengan Robert. Pada saat itu, Robert berusia 70 tahun. Jaraknya cukup banyak ya, 31 ke 72. Tapi namanya cinta ya. Pernikahan mereka dirayakan secara mewah dan besar-besaran. Bahkan disebut-sebut sebagai pernikahan paling mewah dalam seabad terakhir di Zimbabwe. Selama setahun kemudian, pada tahun 1997, Grace melahirkan anak ketiga mereka yang diberi nama Katunga Bellarmine Mugabe. Maaf ya kalau misalnya ada salah pengucapan. Memasuki pada tahun 2000-an, keadaan perekonomian yang semakin memburuk. 7 dari 10 warga Zimbabwe itu hidup di bawah garis kemiskinan. Aksi unjuk rasa pun mulai bermunculan dan meminta si Robert ini untuk mundur dari posisi presiden. Nah, salah satu faktor yang membuat desakan agar sang presiden ini mundur itu karena di tengah kondisi ekonomi Zimbabwe yang lagi morat-marit, gaya hidup keluarga Robert justru semakin glamor. Pada saat itu, banyak sekali organisasi gerakan yang ingin menjatuhkan Robert dari kursi kepresidenan dan menyelesaikan tirah keluarga Robert Mugabe di pemerintahan Zimbabwe. Tetapi meski begitu banyak desakan, tidak ada tanda-tanda Robert ingin mengundurkan diri dari tahtanya. Bahkan saran dari teman-teman dekatnya seperti seorang pastor itu tidak diperdulikan oleh Robert. Kemewahan keluarganya Robert Mugabe diketahui karena sering pergi ke luar negeri, tidak hanya ke Eropa saja, tetapi juga Asia. Bukan hanya untuk liburan, juga salah satunya adalah untuk memberi pengobatan kepada Robert Mugabe karena beberapa kali Robert melakukan perawatan medis yang dilakukan di matanya di negara Singapura. Nah, perawatan itu dilakukan pada tahun 2011 untuk operasi katarak dan 2014 untuk pemeriksaan lanjutan pengobatan Robert.
Nah, kritikan pedas dari oposisi pemerintahan Robert itu menuding bahwa Robert merusak sistem kesehatan negara Zimbabwe. Robert ini dituduh karena sudah membiarkan rumah sakit di Zimbabwe bangkrut, sedangkan Robert menjalankan pengobatan di luar negeri dan menghamburkan begitu banyak uang di Singapura. Nah, sebagai ibu negara yang mentereng nih, Grace ini diduga telah membelanjakan 55.000 pound sterling atau sekitar 1 miliar untuk beli patung Mamer Vietnam. Wow, beli patung aja loh 1 miliar, gila sih. Dan Grace pun dilansir melakukan beberapa shopping atau pembelanjaan yang totalnya itu sekitar 170 jutaan. Ada salah satu surat kabar Inggris yang bernama The Sun memergoki di first class di Bandara Changi Airport di Singapura. Grace ini dikelilingi 15 troli yang membawa barang mewah. Di sini banyak sekali yang mengkritik gaya hidup dia. Bahkan media barat menjuluki Grace ini dengan julukan Gucci Grace. Di Singapura juga pernah dilaporkan dia telah menghabiskan uang sebesar 120.000 pound sterling atau sekitar 2,3 miliar. Dan untuk belanjaan di Paris pada tahun 2002 dan di tahun itu juga Eropa langsung melarang keluarga Robert masuk lagi kembali ke Eropa. Karena gimana ya, udah rakyatnya susah tapi malah ibu negaranya boros banget. Keadaan itu sangat memperhatikan, tapi jelas larangan masuk ke Eropa tidak menghentikan kebiasaan dari keluarga Robert Mugabe karena mereka suka sekali untuk berfoya-foya. Mereka pun langsung mengalihkan hobi belanja mereka ke Cina dan Timur Tengah. Nah, di tengah rakyat yang sedang kesusahan ini juga pernah dikabarkan bahwa dia telah menambah koleksi mobil Rolls-Royce seharga 5,8 miliar. Pada tahun 2014 nih, si Grace menghabiskan 2 juta pound sterling atau sekitar 38,9 miliar untuk membeli 12 cincin berlian, 62 pasang sepatu Ferragamo, 33 pasang sepatu Gucci, dan jam Rolex. Kebiasaan hidup glamor yang ibunya lakukan akhirnya diturun. Kalau dari istilahnya sih, buah jatuh gak jauh dari pohonnya kan. Nah, anak-anak si Grace ini contohnya seperti Katunga sedang menikmati camping seharga 200.000. Wow, atau sekarang kalau misalnya dirupiahin bisa 4 miliar loh. Lalu anak pertamanya yang bernama Rachel mendapatkan kiriman 2 Rolls Royce seharga 12 miliar. Wow, keroyalan anak-anak Grace ini tidak berhenti sampai di sini aja. Pernah juga ada sebuah laporan yang mengatakan bahwa si Grace ini telah menghabiskan 3 juta pound sterling atau 53 miliar untuk pernikahan Bona anak pertamanya. Duh, banyak banget. Robert Peter Junior dan Katunga juga dikabarkan sempat tinggal di rumah mewah sewaan di Dubai. Tetapi mereka berdua tidak terlalu lama tinggal di sana karena mereka dipindahkan ke Johannes supaya mereka lebih serius belajar nih. Karena memang selama ini mereka tinggal di sana, mereka tuh sukanya cuma berfoya-foya, mabuk-mabukan, pakai barang-barang haram. Tapi jelas sih di sini, walaupun mereka dipindahkan, mereka ya nggak langsung berubah. Mereka berdua malah makin sering berpesta di sejumlah klub malam setempat dan bersenang-senang plus menghamburkan uang mereka. Dan gimana sih kalau Robert sendiri? Robert pun tidak mau kalah dengan anak dan istrinya nih. Kalau untuk Robert, di setiap 10 tahun ulang tahunnya, dia selalu merayakannya secara besar-besaran. Dan pada saat ulang tahun yang ke-90, dia menggelar pesta ulang tahun mewah yang menghabiskan biaya 600.000 pound sterling atau sekitar 12 miliar. Duh, banyak banget sih Robert uangnya. Kok jomplang banget ya dengan kehidupan rakyatnya yang sengsara, makan aja susah, semua serba susah. Bukan hanya di situ aja, pernah suatu hari salah satu pengusaha yang bernama Zama Joseph Ahmad digugat sebanyak 1 juta pound sterling terkait kesepakatan pembelian cincin berlian yang pada saat itu
dia tidak memenuhi pemesanan dari cincin yang diminta si Grace, yang menyebabkan dalam kasus ini dibawa ke jalur hukum. Cincin itu memiliki keunikan dan cukup besar plus mahal. Nah, si Grace ini membeli itu untuk merayakan ulang tahun pernikahannya bersama Robert pada tahun 2016. Jadi Grace ini sudah membayar lunas seharga 1,35 juta atau 18 miliar dari si Jamal. Jadi si Grace ini udah bayar nih sekitar 1,35 juta atau senilai 18 miliar ke Jamal. Nah, berlian ini nggak nanggung-nanggung guys. Berlian ini tuh 100 karat. Bayangin 100 karat segede apa itu. Tapi belum sempat dia memilikinya, ternyata malah si Jamal ini menawarkan sebuah cincin pengganti seharga 30.000 US dollar. Grace pun menolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Grace yang merasa marah dan Jamal pun cuma hanya bisa mengganti sekitar 120.000 US aja dan mengembalikan uang itu secara bertahap. Bulan Januari tahun 2017, Jamal menggugatnya karena di rumahnya tuh banyak sekali kayak polisi. Tapi Grace berdalih polisi itu hanya untuk menjaga Jamal, biar dia nggak kabur. Nah, uang segitu ya, otomatis mungkin ya Grace kepikiran atau kayak gimana ya. Tapi itu kan cuma katanya si Grace. Nah, Grace pun sering menyalahgunakan jabatannya. Pada suatu hari di sini penjaganya tuh diperintahkan untuk memukuli seorang fotografer portal berita Sun Times yang bernama Richard Jones di saat Grace menginap di sebuah hotel mewah di Hong Kong. Dan dikabarkan Grace ikut memukulnya juga berkali-kali. Kalian tahu kan, Grace ini selalu menggunakan berlian. Dia mukul pakai tangannya, padahal di tangannya tuh ada cincin berlian. Pasti sakit banget kan. Dan ada satu lagi nih tentang pelaporan seorang model berusia 20 tahun yang bernama Gabrielle Angel di sebuah hotel di Sentan, Johannes. Dikabarkan dia pergi ke Johannesburg, Afrika Selatan untuk berobat dan pulang kembali ke ibu kota Harare, Zimbabwe. Namun sehari kemudian dia kembali lagi nih, langsung menuju ke sebuah hotel yang di dalam kamar hotel itu ternyata ada 2 anaknya, Robert Junior dan Katunga, dalam kondisi mabuk berat. Dan di sini Gabriela ini si model itu padahal ada di kamar yang berbeda. Tanpa banyak bicara, dia langsung masuk ke ruang ini. Gabriela langsung dipukul pakai kabel roll. Karena si Grace mungkin dia merasa atau berpikir kalau kedua anaknya mabuk pada saat itu karena si Gabriela ini. Bahkan 10 orang pengawalnya itu cuma melihat Grace aja ketika dia marah. Dan ia pun mengaku dirinya mengalami luka-luka di kepala dan wajahnya akibat penganiayaan tersebut. Orang tua Gabriela melaporkan Grace ini ke polisi. Ya otomatis pastilah ya, orang tua mana yang terima anaknya dikasarin seperti itu. Namun kasus itu tidak terselesaikan dengan jelas alias ngambang. Grace ini dikabarkan telah membangun 2 istana atau 2 mansion. Untuk mansion pertamanya diberi nama Grace Line yang bisa jadi menghabiskan ratusan miliar. Dilihat dari desain dan interiornya saja udah kelihatan mewah dan megah banget. Grace ini bilang kalau itu sih pakai uangku sendiri, nggak ada uang negara. Dia bilangnya seperti itu. Tapi itu kan cuma sekedar omongan ya, kita juga nggak tahu nih bener atau enggaknya. Padahal nih 7 dari 10 rakyatnya itu di bawah garis kemiskinan, bahkan kelaparan. Nah akhirnya tuh mansion yang pertama dijual ke orang yang bernama Muammar Gaddafi dari Libya. Sedangkan untuk mansion yang keduanya itu diselesaikan pada tahun 2007 dengan biaya sekitar 26 juta dolar atau 372 miliar. Pembangunannya katanya didanai oleh partainya Robert karena untuk menghargai jasa-jasanya kepada Robert. Grace dan keluarganya ini digulingkan oleh militer Zimbabwe.
Dan konflik ini mulai memuncak karena Robert memecat wakil presidennya yang akan maju mencalonkan diri. Wakilnya ini bernama Emerson. Nah, Grace ini mengatakan akan menjadi wakil presiden. Kayaknya si Robert ini kalau menurut aku ya, dia tuh sudah mempersiapkan si Grace ini untuk sebagai penggantinya. Jadi biar tahtanya ini gak jauh-jauh lah, gak lari kemana-mana gitu. Sedangkan suatu hari Emerson itu jatuh sakit dalam sebuah pawai. Para pendukungnya ini percaya kalau ada yang menaruh racun pada es krim yang dibuat di peternakan susu Grace Mugabe. Tapi Grace otomatis menyakalnya, bukanlah, mana mungkin gitu. Akhirnya mereka tetap dikudeta meskipun mereka sudah berusaha keras untuk mempertahankan pemerintahannya. Dan dikudeta oleh militer dan dijadikan tahanan rumah di bawah pengawasan militer. Banyak kalangan yang semakin mendesak si Robert nih untuk mengundurkan diri atas dugaan praktek kecurangan korupsi dan lain-lainnya. 2 tahun setelah Robert turun jabatan, bertepatan pada tanggal 6 September 2019, Robert Mugabe meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Singapura. Nah, menurut kalian sendiri nih, kalau kalian jadi Grace, apakah kalian bakal jadi ibu negara yang seperti itu atau sebaliknya? Nah, kalau buat aku sendiri, Grace ini di masa tuanya itu ternyata Grace ini di masa tuanya itu gak happy ending gitu loh, karena dia tetap jadi tahanan rumah di bawah pengawasan militer Zimbabwe gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan notifikasi apabila aku mengupload video terbaru. Terima kasih dan see you next video.